dibuang ke Ayani. Nah, kalau semua kawasan itu berpikir seperti itu, yang ada saluran atau badan air di Ayani ini akan jadi seperti apa? Numpuk banjir, Bu. Nah, numpuk ya. Istilahnya numpuk. Jadi dia tidak sesuai kapasitasnya. Ya, sekarang lebih baik kita adalah menahan dulu. Sekiranya kita bisa tahan, kita bisa resapkan ke dalam tanah melalui busem, eh, waduk atau busem ya istilahnya busem, kolam retensi, sumur resapan, itu itu lebih baik. Itu yang berwawasan lingkungan daripada kita cepat-cepat mengalirkan limpasan itu ke saluran atau badan air terdekat. Jadi kalau di kota Surabaya ini yang saya tahu itu sudah ada kebijakan zero delta Q ya. Jadi saluran-saluran drainase kota, ya istilahnya kayak saluran-saluran yang dibuat untuk membuang dari suatu kawasan ke kota, itu dia itu kan tidak apa ya istilahnya tidak mengalami perubahan penampang yang signifikan. Kadang-kadang malah kalau tidak dilakukan perawatan yang ada dia ada pendangkalan ya istilahnya saluran-saluran itu ada pendangkalan sehingga kapasitasnya tidak maksimal ketika dia direncanakan dulu. Nah, yang ada, misalkan kita ada pengembangan lahan nih, UNESA. UNESA nih, kalau kita ngomong debitnya, debit UNESA yang awalnya kira-kira 50% lahannya sudah terbangun, 50% lahannya masih berupa RTH misalkan ya. Dia dihitung debitnya misalkan CIA dengan 50% ini mungkin ininya 0,4 gitu. Luasan daerahnya sama tetap. Secara apa namanya intensitas hujannya juga tetap. Tapi dengan perubahan lahan, akhirnya UNESA ini berkembang nih. Semua ada pembangunan lahan parkir, lahan apa, sehingga RTH ini yang awalnya 50% itu bisa jadi misalkan cuma 10%. Sekarang lainnya jadi 90% terbangun. Dengan adanya begini, yang namanya C, tutupan lahan itu kan berubah misalkan jadi 0,8. Nah, ini aja kalau tidak, misalkan kita tidak menggunakan apa ya istilahnya, tidak kalau kita perhitungkan, ini sudah naik 2 kali lipat kan debitnya dengan kondisi yang sama, luasan lahannya sama, hujannya yang sama, itu sudah naik 2 kali lipat. Nah, makanya ketika kalau ada perubahan lahan atau ada apapun, tetap biasanya pemerintah kota itu tetap menganjurkan yang dibuang itu tetap sesuai dengan sebelumnya. Misalkan sebelumnya itu cuma 1 meter kubik per detik, kemudian setelah ada pembangunan ulang bisa jadi 2 meter kubik per detik. Nah, yang boleh dibuang ketika hujan, istilahnya ketika hujan berlangsung itu cuma 1 meter kubik per detik. Yang 1 meter kubik per detik lainnya harus ditampung sendiri dulu, ditampung pakai kolam retensi atau waduk. Makanya daerah-daerah kawasan itu harus punya. Jadi harus punya waduk sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu yang lebih apa namanya penanganan drainase yang lebih berwawasan lingkungan itu seperti itu. Nah, ketika menghitung drainase, sistem drainase memang kita harus tahu batasannya itu yang mana. Jadi kalau sudah drainase kota, kemudian jadi kalau kalian mau belajar itu lebih enak memang kawasan perumahan gitu. Makanya nanti tugas perancangan juga kawasan perumahan. Kalau mau lebih expert lagi, ya pakai drainase kota yang batasan dasnya yang harus kalian tahu. Kalau kawasan perumahan kan yang penting, oh batasan apa namanya parcel perumahannya mana itu jadi batas dasnya. Tapi kalau sudah di misalkan Bu saya mau ini misalkan skripsi ambilnya eh, di kecamatan ini nggak bisa yang namanya batas administratif jadi batas das itu nggak bisa ya. Jadi dilihat dulu memang topografinya gimana kecamatanmu itu. Terus airnya gimana. Nah, memang itu agak lebih kompleks kalau membahasnya itu di luar dari perumahan. Kecuali kalau perumahan itu lebih gampang. Jadi sekarang kalau di Surabaya, IMB, tahu IMB? Tahu, Bu. Izin mendirikan bangunan. Mm-mm.
Kamu pengembang, misalkan mau bikin IMB perumahan gitu, perumahan tapak gedung, gedung bertingkat gitu ya, itu sudah harus punya AMDAL. Apa AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL. Nah, di AMDAL itu nanti include kajian drainase sama kajian andalalin. Jadi kalau drainase itu terkait bagaimana sistem drainase di perumahanmu, di gedung bertingkatmu, kamu punya kolam retensi apa tidak, punya long storage apa tidak. Jadi kalau gedung-gedung bertingkat ya di bawahnya biasanya ada apa namanya eh, istilahnya kayak kolam gitu loh untuk menampung air hujan sementara. Jadi dia bisa mengolah. Nah, terus kemudian kalau drainase fokusnya di situ, andalalin itu biasanya kebutuhan parkirmu, rekayasa lalu lintas di mana, apakah dengan adanya perumahan baru, gedung baru itu menimbulkan kemacetan atau tidak, itu semua sudah dikaji. Makanya baru kalau itunya sudah oke, nah izin mendirikan bangunan itu keluar, IMB-nya keluar, nah baru itu bisa istilahnya bisa dibangun. Ya AMDAL itu terkait misalkan sosialnya ya kayak apa namanya, misalkan izin dari lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Tapi selalu kalau di Surabaya untuk gedung besar, gedung bertingkat, kemudian kawasan perumahan, nah itu harus ada itu tadi kajian drainase dan andalalinnya. Baru nanti IMB-nya keluar. Nah, ketika eh, kalau di Surabaya kita sudah tahu saluran drainase kota itu ada datanya istilahnya. Sistemnya itu seperti apa? Misalkan kalau kalian tinggal di Ketintang nih, Ketintang itu masuk ke subsistem kali Ketintang misalkan. Nah, itu kemudian dia masuk kemana ke masing mana itu ada sebenarnya di namanya SDMP Surabaya Drainage Master Plan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Yang berikutnya, daerah pelayanannya otomatis semuanya ya. Jadi ketika ada perumahan, perkantoran, perdagangan, pasar, nah itu semua bisa jadi daerah pelayanan drainase, rumah sakit, pabrik, kebun binatang, bahkan pelabuhan, lapangan terbang, bahkan daerah tempat lapangan olahraga. Jadi nanti ada yang namanya drainase subsurface itu yang ditaruh di lapangan-lapangan olahraga, misalkan lapangan kuda, lapangan yang di Gelora Gor gitu. Kemudian ada apa namanya lapangan golf. Nah itu kan nggak boleh ada genangan di atas lahannya. Makanya di bawah lahannya itu ada subsurface drainage. Jadi kalau kalian lihat di lapangan bola, kalau ada genangan, misalkan hujan, kan jadinya rumputnya akan rusak kan. Nah, makanya kalau di yang standar FIFA itu pasti tidak boleh ada genangan di lapangan. Padahal lapangan itu kalau dibilang punya kemiringan kan nggak boleh ya. Maksudnya standarnya dia tidak punya kemiringan. Gimana caranya air hujan itu ngalir kalau misalkan dia di atas lahannya itu tidak miring. Nah, sehingga di bawah lahannya itu ada subsurface drainage-nya. Nanti bentuk-bentuknya kayak pipa. Terus dalam perencanaan tata guna lahan perlu untuk itu tadi perubahan tata guna lahan bisa menyebabkan perubahan debit. Nah, itu bisa mengacu ke RT RW ya. Jadi kalau di kota itu biasanya sudah ter apa ya istilahnya terklasifikasi. Misalkan oh daerah ini daerah pergudangan, daerah industri, kawasan industri. Oh ini kawasan RTH. Oh ini kawasan eh, apa gitu. Nah, sebenarnya kalau mau di perumahan pun kalau kalian nanti kerja di pengembang ya atau di developer, itu dia punya syarat misalkan dalam mengurus IMB kan
dia punya SKRK ya namanya biasanya. Nah, di situ tuh kalian dicek di SKRK itu berapa RTH. Biasanya mintanya 30% apa berapa puluh persen dari semua lahan perumahan itu ada RTH-nya. Makanya tetap harus ada RTH-nya. Saya lupa persenannya berapa. Jadi itu ada syarat-syaratnya memang. Terus jadi dari misalkan itu daerah perumahan, oh itu daerah ini jadi di rencana tata ruang wilayah kotanya itu akan kelihatan berapa C-nya. Jadi ketika menghitung apa namanya debitnya itu akan adalah istilahnya eh, peruntukannya. Nah, makanya ketika nanti ada perubahan lahan, nah dulunya itu peruntukannya apa? Ya, kemudian sekarang lahannya jadi apa? Nah, itu akan ada perubahan debit di situ. Nah, sebenarnya ini selingan aja sih. Kenapa kok drainase itu ada kaitannya sama urbanisasi ya? Jadi kenapa kok urbanisasi itu membuat eh, kan urbanisasi itu lebih fokusnya itu di daerah perkotaan. Nah, bisa-bisa tuh karena urbanisasi tidak terkelola dengan baik, otomatis mereka itu akan membangun rumah tinggal di daerah-daerah yang tidak seharusnya sebagai rumah tinggal, seperti di bantaran sungai. Nah, kemudian kalau ada membangun rumah tidak di pada lahan yang memang diperuntukkan sebagai pemukiman, yang ada itu akan menyebabkan percepatan limpasan ya. Jadi ketika sudah dibangun, before-nya nih, hidrograf banjirnya, kalau yang atas masih ada fungsi resapan ke dalam tanah, sehingga yang jadi limpasan ke permukaan itu sedikit. Istilahnya tadi 30%, misalkan jadi aliran limpasan, yang 70% dia masuk resapan. Tapi ketika perubahan tata guna lahan, jadi pemukiman semuanya, yang ada kebalikannya, 70% itu jadi limpasan, yang 30% jadi resapan. Nah, secara debit itu juga biasanya sama. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti jatuhnya dia akan berbeda di puncaknya. Jadi kalau mau lihat volume airnya yang jatuh ke permukaan bumi itu sama, tapi dengan dua kondisi yang berbeda ini menyebabkan debit puncaknya tinggi. Kalau debit puncaknya tinggi, kita harus merencanakan saluran itu dengan kapasitas yang besar. Tapi kalau kita bisa maintenance dengan baik, nah itu butuhnya tidak terlalu besar. Ini contohnya juga. Nah, ini kawasan resapan air awalnya. Nah, ada air tanah, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan itu jadi dihilangi, jadi di istilahnya di kawasan resapan di daerah-daerah gunungnya itu dibangunin rumah. Nah, kan awalnya dari RTH ya yang maksudnya ruang terbuka hijau dengan ada apa? Ada banyak pohon di sini. Nah, sekarang kawasan ini digantikan dengan area pemukiman misalkan. Yang awalnya peresapan 75%, limpasan 25%. Jadi hmm, nah, peresapannya berkurang, kemudian yang limpasannya bertambah. Nah, kalau sudah daerah resapan yang di atas di hulu ini sudah tidak bisa meresapkan, otomatis ada banyak sedimen yang terangkut. Nah, sedimen terangkut itu juga akan mempengaruhi kapasitas sungainya. Nah, ada pendangkalan sungai muara, daerah banjir meluas, dan efeknya merambat lah istilahnya. Terus itu tadi kaitannya. eh, terus di sini selanjutnya komponen sistem drainase secara umum. Nah, tetap ada das atau subdas ya, atau catchment area. Jadi ketika mau menghitung apapun itu harus tahu dulu eh, catchment areanya, subdasnya mana, batasannya itu mana. Ketika tidak tahu batasannya mana, itu jadi ambiar, istilahnya tidak bisa diperhitungkan lagi. Jadi harus tahu dulu batasannya mana. Kemudian kalau sudah tahu jaringan salurannya mana, oh tersier ini masuk ke sekunder ini, oh sekunder ini masuk ke primer ini.
Jadi secara jaringan itu tahu. Kalau misalkan kalian menganalisa ini terus nggak tahu jaringannya arahnya kemana ya susah. Terus pembuangan akhirnya mana? Apakah pembuangan akhirnya di laut? Apakah pembuangan akhirnya cuma di danau dan lain sebagainya? Supaya apa? Tahu muka airnya. Kalau muka air di pembuangan akhir itu lebih tinggi, berarti kita harus nyiapin apa? Kita harus siapin pintu. Pintu. Kalau nggak gitu, yang ada air dari pembuangan air itu masuk ke saluran kita, ke saluran drainase kita. Otomatis percuma kita bikin saluran tadi ya. Terus bangunan pelengkapnya apa aja. Yang namanya drainase itu nggak melulu tentang saluran aja. Jadi ada gorong-gorong yang di bawah. Gorong-gorong di mana? Di bawah apa? Di bawah jalan ya. Biasanya yang namanya gorong-gorong itu di bawah jalan, di bawah perlintasan kereta itu gorong-gorong. Kemudian ada pintu air, ada kolam, ada bangunan terjun, ada pompa. Kalau ada pintu air, ada pompa, ada itu sudah jadi apa namanya satu kesatuan. Nah, kalau di jalan ada bak kontrol, ada manhole, ada street inlet. Nah, itu juga jadi fasilitas drainase. Nah, ini das sepertinya sama, cuma bedanya kalau di hidrologi kemarin, kalau kita lihat topografi itu kan batasannya kayak yang apa namanya, yang gunung apa ya, puncak-puncak yang tertinggi itu ya. Kalau kalau kemarin kita belajar di hidrologi ya, masih ingat? Kalau batas dasnya kan puncak apa ya, yang misalkan kita batasnya yang tertinggi itu gitu kan. Nah, kalau di drainase, karena itu di perkotaan, yang jelas jalan itu juga bisa jadi batas drainage. Misalkan ini saluran tersier, ini rumah, ini jalan, ini rumah ya. Ini rumah, jadi kalau dilihat dari samping mungkin gini, mungkin ini rumahnya, nah ini jalan. Nah, saluran drainasenya di sini nih. Yang jadi batas dasnya bisa yang ini. Jalan tengah-tengahnya, karena jalan itu kan punya kemiringan. Kalau nggak salah sekitar 2-5%. 2-5% kemiringan. Nah, itu batas dasnya. Rumah yang ini membuang ke sini, setengah jalan yang ke sini buang ke sini. Nah, ini batas catchment juga, ya. Terus kemudian ada tanggul keliling, sistem polder. Pernah dengar sistem polder? Nanti ada sistem polder. Nah, ini biasanya menanggul keliling. Jadi kalau di Belanda itu kan Belanda itu kota di mana datarannya lebih rendah daripada lautnya ya. Nah, di situ dia bikin polder keliling, tanggul di sekeliling lautnya sehingga tidak masuk. Jadi kalau kamu jadi pengembang di misalkan kamu punya kawasan di sini. Ini ada kawasan baru. Kemudian eh, di sekelilingnya itu sudah punya saluran, sudah dikembangkan. Nah, dengan elevasi misalkan di sini 1,5 dan di sini 1,3 misalkan. Kalau ini tidak kamu kamu apa adanya seperti ini, yang ada ini apa drainase dari sekelilingnya akan masuk ke sini karena yang namanya drainase kalau ada apa-apa kan pasti mengalir secara gravitasi ya, mengalir ke daerah yang lebih rendah. Pilihannya adalah membuat sistem polder. Kamu bikin keliling dengan tanggul setinggi yang diinginkan, misalkan setinggi 1,6, di elevasi 1,6, yang penting ini tidak masuk ke sini. Dengan ini tetap di sini, kemudian di sini dikasih pompa air, kemudian pompa air untuk membuang ke sini, ke daerah yang lebih tinggi, itu nggak masalah. Atau kamu bisa meninggikan semuanya ini, kamu tinggikan jadi 1,5
5-5 misalkan, lebih aman daripada sekitarnya. Nah, itu juga bisa, itu pilihan pengembang. Mau nguruk seluas ini, nguruk berapa 0,25, tapi full sekeliling apa fullnya, atau mau bikin tanggul polder dengan cuma kelilingnya aja, tapi di elevasinya 0,3 misalkan. Tapi dengan konsekuensi harus sedia pompa air dan itu air di situ. Nah, itu pilihan-pilihan lain. Jadi ada itu. Nah, batas catchment tidak ada hubungannya dengan batas administratif. Sekali lagi, bukan daerah kecamatan, kelurahan. Nggak bisa kita melakukan analisa drainase itu pada catchmentnya administratif ya. Harus jelas batasan gasnya itu mana. Ini tadi ada jalan, ada tanggul. Nah, saluran itu ada tersier, sekunder, primer, sudah kita bahas. Nah, ini ada beberapa contoh yang dibuang ke sungai. Nah, itu yang merah itu batasan dasnya, yang warna biru muda itu saluran apa ya istilahnya tersiernya, kemudian yang biru gold itu yang sekunder atau primernya. Nah, ini juga ada perumahan di Balikpapan yang dia membuangnya di danau buatan. Jadi karena yang namanya, sebenarnya kalau kalian jalan-jalan ke Pakuwon, jalan-jalan ke mana ya perumahan-perumahan besar di sini, pasti dia punya danau buatan ya. Nah, itu memang sudah jadi kewajiban pengembang untuk menyediakan karena itu tadi yang dibuang ke saluran drainase kota itu terbatas, nggak semuanya boleh langsung dibuang. Jadi kalau saluran drainase kotanya lagi tinggi, lagi full, nggak boleh kita membuang. Kita harus simpan di danau kita sendiri. Nanti kalau sudah drainase kotanya itu surut, itu bisa kita buang perlahan. Jadi sudah jadi kebijakan di kota-kota besar. Nah itu, nah ini mungkin yang lebih apa namanya simple, perumahan simple yang dia buangnya di danau juga. Nah, ini kalau yang seperti ini adalah saluran drainase kota ya. Jadi di kota itu ada saluran drainase kotanya, istilahnya eh, kali-kali yang ada di kota itu arahnya kemana, jadi jaringannya itu gimana itu ini sih di apa namanya diklasifikasikan sendiri. Nah, ini kalau Surabaya yang warna merah itu kali-kali besar seperti eh, Kalimas, Kali Jagir itu yang ke arah kanan itu Kali Jagir, yang kalah utara Kalimas atau Kali Surabaya. Yang dari bawah itu yang dari Rolak itu, nah itu sungai besar di Surabaya. Nah, di yang biru itu sungai-sungai kecil, ya maksudnya sungai di bawah itu yang jadi drainase subsistem drainase kota. Nah, itu biasanya di Surabaya sudah ada SDMP. Nah, itu sudah lengkap juga drainase kotanya seperti apa, peta genangannya gimana, banjirnya gimana, itu sudah ada juga. Ini contoh drainase. Nah, kalau lebih baik drainase itu kanan kiri jalan ya. Jadi kalau kita punya lahan yang tidak terbatas, misalkan perumahan, itu saya selalu menganjurkan drainasenya di kanan kiri jalan, kecuali itu tidak masih lahannya terbatas, boleh satu aja misalkan, itu bisa aja. Tapi sebagai pengembang dengan yang mau misalkan perumahannya itu dianggap dihargai dengan harga yang tinggi, itu ya punya row jalan yang besar, yang lebar, terus drainase itu ada di kanan kiri. Itu sudah jadi ini ya standarnya. Ini ada yang wilayah terbatas, wilayah yang lebih luas. Jadi wilayah drainase kota itu
Surabaya Timur, misalkan itu ada sekali apa subsistem kali ini, bukan subsistem Surabaya Timur itu enggak, gitu ya. Tapi di subsistem itu tergantung ininya, sungainya apa. Dan ini tadi yang juga sudah saya bahas, kalau ada yang dikombinasi, ada yang terpisah ya. Jadi limbah rumah tangga itu punya sumur resapan sendiri. Nah, atau dia gabung sama drainase. Nah, kalau di Indonesia rasa-rasanya masih yang tergabung gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ada yang sudah terpisah karena limbah kan mereka itu tidak ya ada terkait lingkungan ya ada BOD, COD yang terus kemudian apapun. Nah, yang kayaknya terpisah itu misalkan di daerah industri yang dia punya limbah industri. Nah, itu biasanya harus terpisah antara saluran drainase untuk hujan, air hujan dengan saluran untuk pembuangan. Nah, karena tidak bisa langsung dibuang ke badan air, harus dilakukan treatment dulu di ipalnya, baru kalau sudah di treatment baru bisa dibuang ke saluran drainase kota. Nah, ini ada drainase permukaan atau surface drainage itu di permukaan terus kemudian ya ini sifatnya itu open channel kemudian eh, pengawasannya mudah nah tapi juga ada sampah ada sedimen dan sebagainya nah misalkan di bawah jalan kalian kan kalau melihat di bawah jalan itu sering apa di jalan itu biasanya ada culvert di bawahnya ya. Pernah lihat nggak kondisi kayak gitu? Terus ada beberapa manhole di jalan biasanya. Ada beberapa jalan di Surabaya itu yang menutup. Jadi di bawahnya itu saluran drainase, culvert, di atasnya itu ada jalan. Nah itu walaupun itu di bawah jalan, itu juga masih saluran drainage permukaan ya, surface drainage, walaupun dia di bawah jalan. Nah, ini surface drainage. Kalau lihat seperti ini tuh masih surface drainage ya. Jadi walaupun berada di bawah jalan. Nah, kalau yang subsurface itu dia bentuknya pipa. Jadi ada pipa vertikal seperti ini, kemudian ada vertikal horizontal. Nah, itu baru dia subsurface drainage. Itu ada di bawah lahan. Ada di bawah lahan biasanya lapangan olahraga dan lain sebagainya. Itu biasanya ada eh, hmm. Sistem pengalirannya juga sebagai sistem gravitasi. Kemudian ada sistem pompa, ada polder yang saya jelaskan tadi. Jadi polder itu dibuat tanggul keliling kawasan, kemudian di situ dikasih pompa, pintu dan pompa. Ada portnya, ada pintu dan pompa. Ada busep, kemudian ini ada busem. Jadi bentuknya itu nggak harus harus bentuknya itu nggak harus kolam ya, nggak harus busam, bisa aja yang bentuknya long storage. Jadi bentuknya kayak saluran, cuma saluran itu diperdalam. Jadi kan saluran misalkan oh butuhnya sebenarnya cuma 0,5 kali 1 meter gitu ya. Terus kemudian butuh long storage kan kalau bikin busem itu butuh lahan yang besar, kalau bikin danau itu butuh lahan yang besar, otomatis pengembang akan bikin cara lain. Oh, saya bikin long storage aja supaya yang penting volumenya itu memenuhi yang harus disediakan, itu boleh. Jadi boleh bentuknya long storage. Jadi diperlebar yang awalnya salurannya cuma untuk 1 meter bisa sampai 2 meter. Terus kemudian dilebarin sedikit yang awalnya 0,5 jadi 1,5. Nah itu sudah ada tambahan untuk menampung air. Nah ini pemukiman contohnya. Dan nanti saya akan menjelaskan berikutnya adalah tentang drainase permukiman, kemudian drainase jalan, dan subsurface kayaknya.
Oke, mungkin itu yang akan bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nanti minta tolong PJ-nya yang nggak masuk kasih tahu ke saya ya. Iya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri? Cukup? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri dulu ya pertemuan kita pada Recording stopped. pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil ilmu dan manfaatnya. Kalau saya ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Tetap semangat menjalani aktivitas selanjutnya. Ya sudah, saya akhirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.